Al-Fatihah kita mohonkan kepada Allah. Allah kabulkan semua doa-doa kita, harapan kita, hajat-hajat kita, keinginan kita. Mungkin sampai saat ini ada anak kita yang belum soleh-solehah. Ada doa yang belum terkabulkan. Ada kewajiban yang belum tertunaikan. Silakan Bapak Ibu mintakan kepada Allah di hari Jumat ini yang luar biasa. Kami di Mesir berdasarkan keputusan Darul Ifta hari ini sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Jadi kami di Mesir itu Idul Adhanya hari Ahad tanggal 16 Juni. Kalau kalender Indonesia itu 17 ya. Ah, ini luar biasa. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Kemudian hari pertama Zulhijjah. Kata Nabi eh, dalam dalam At-Tirmidzi riwayat Anas bin Malik kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an bin Dzulhijjah. Nabi selalu berpuasa 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi dimulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun hadisnya hasan. Gitu ya, mintakan kepada Allah Bapak Ibu. Silakan 10 detik dipanjatkan harapan doanya di hatinya masing-masing. Khususnya target Bapenda DKI Jakarta, semoga Allah sampaikan, Allah lampaukan dengan ridha dan ma'unatnya. Ala hadini wa likulli niyatin nusayna hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khususnya Kepala Bapenda DKI Jakarta, Ibu Haji Halusi, Pak Wakil, Pak Haji Elva, Ibu Sekban, Ibu Haja Umi, Bapak Ibu Eselon 3, Eselon 4, jamaah sekalian, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Bahwa Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kami alhamdulillah hari Rabu yang lalu diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa napak tilas tempat-tempat di mana Al-Quran diturunkan. Kami berangkat ke Sinai, Allah tunjukkan tempat di mana Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya di atas batu. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Ketika terjadi kekeringan dan kehausan, Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, turunkan air. Berikan mata air kepada kami." Faqulna idrib bi'asakal hajar. Musa, pukulkan tongkatmu ke atas batu. Fanfajarat minhu thnata asyrata aina. Maka terpancarlah 12 mata air. Itu kejadiannya di Sinai, Bapak Ibu. Ada di surat Al-Baqarah ayat 60 atau Al-A'raf 160. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap kaum tahu di mana tempat minumnya. Ternyata 12 mata air itu sampai sekarang masih ada. Luar biasa, airnya jernih. Jadi Quran itu kalau mau didalami, kalau mau didatangi, luar biasa. Tempatnya saja ada. Jadi nggak hoax. Apalagi sekarang ya, no pic hoax katanya. Nggak ada foto hoax itu. Kita akhir acara itu selalu ada foto. Itu Quran, fotonya, tempatnya masih ada. Lalu kami SAW masuk terus ke Muqaddas itu. Jadi tempat suci di muka bumi ini itu ada 4 Bapak Ibu. Pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa. Saya tanya, yang keempat mana itu? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih sepeda, Kang Kukun? Muqaddas itu. Ah. Muqaddas itu ada di mana? Di Mesir itu di Sinai. Itu dijelaskan dalam surat Toha ayat 10 sampai ayat 13. Ya, idra'a naram li ahlihim kuthu anastu naran la'alli atikum biqabasin au ajidu 'ala nasi huda. Falamma ataha nudiya ya Musa ana rabbuka fakhla na'laik
innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Muqaddasi tuwa atau Bukit Sinai ini itu tempat terakhir umat manusia yang beriman. Yang kala itu Isa alaihissalam terjepit dikejar-kejar oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka tempat terakhir di muka bumi yang bisa menyelamatkan orang yang beriman itu Muqaddas itu Sinai atau selatan Mesir itu ya. Nabi Isa lantas naik ke gunung. Gunungnya sekarang masih ada Bapak Ibu. Tempat Nabi Musa itu subhanallah berdoa, Rabbi arini anzur ilai. Ya Allah perlihatkan wajahmu. Itu Al-A'raf 142, 143. Dulu gunungnya besar, tapi sekarang gunungnya kecil. Tapi sekecil-kecilnya Gunung Sinai, itu untuk menaik ke atas butuh waktu 3 jam. Jadi kita berangkat jam 10, jam 11 atau jam 12 malam sampai subuh gitu. Gunungnya masih ada, dulu besar sekali. Dan gunungnya subhanallah, bukan gunung tanah, gunung batu. Rabbi arini anzur ilaiki, ya Allah, perlihatkan aku bisa melihat wajahmu. Qala lan tarani. Kamu gak akan sanggup Musa melihat aku. Karena Musa kekeh ingin melihat Allah. Apa kata Allah? Fanzur ilal jabal. Lihat tuh gunung itu. Namanya Gunung Tajalli Bapak Ibu. Ya, lihat gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, ini Al-A'raf 142 143. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika kau masih bisa melihat gunung itu, fasawfa tarani. Kamu dapat melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ternyata ketika Allah bertajalli ke atas gunung itu, dakka, maka gunung itu hancur. Jadi kenapa di Sinai itu gunungnya nggak ada gunung tanah Kang Kukun, semuanya gunung batu. Sekeras-kerasnya gunung itu tidak ada apa-apanya atas kekuasaan Allah. Subhanallah. Maka kharra Musa sa'iqa. Musa ketika itu pingsan. Itu sebabnya dalam dunia tasawuf level tertinggi namanya tajalli. Gitu tuh. Jadi kata tajalli itu ada dalam Al-Quran. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ketika Tuhannya bertajalli. Turun ke atas hambanya. Yang sudah bertakhalli meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa, meninggalkan keburukan, nggak korupsi dan lain sebagainya. Subhanallah. Lalu diisi dengan hal-hal yang baik. Namanya apa? Tahalli. Maka ketika sudah bertahalli diisi dengan hal-hal yang baik. Ya, penuh dengan zikir. Tidak ada yang syubhat. Isinya ibadah. Isinya kebaikan. Isinya pengabdian. Maka impactnya yang terakhir itu level yang ketiga dalam dunia tasawuf bertajalli ini. Subhanallah. Menariknya, kapan Musa bisa bertajalli? Kapan Musa alaihi salam syaratnya dia bisa mengenal Allah. Bisa diberikan wahyu. Bapak Ibu coba tengok ayat 11-12 surat Toha. Ya. Jadi falamma ataha ketika Musa mendatangi tempat yang ia lihat seolah-olah ada api itu. Kan gitu ya. Nudiya ya Musa. Maka Musa diseru. Ana rabbuka. Aku ini Tuhanmu Musa. Nah, jadi suara ana rabbuka itu posisi Musa di mana? Posisinya sedang ada di sebuah pohon. Pohon itu masih ada Bapak Ibu. Jika ingin tahu pohon itu, lihat IG-nya Abdul Muthalib. TikToknya Abdul Muthalib. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Subhanallah. Itu pohonnya masih ada Kang Kukun. Jadi posisi Musa ketika dia seolah-olah melihat api, nah itu Nabi Musa beranjak dari rumahnya, keluarganya, sampai ke tempat yang seolah-olah ada api. Ketika dia sampai di tempat itu sekarang buktinya apa? Ada sebuah pohon. Sejak zaman Nabi Musa sampai sekarang ini masih ada. Jadi ada 2 pohon Bapak Ibu. Ada 3 pohon sekarang ya. Ada 3 pohon di muka bumi. Itu subhanallah tidak habis, tidak hancur, tidak punah. Pertama namanya pohon sahabi. The only living of sahabi. Itu membuktikan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu benar. Ketika berangkat dengan pamannya dari Mekah, kemana itu? Ke Madinah, berhenti di sebuah tempat di ujung antara Mekah dengan Jordan.
The Only Living of Sahabi. Itu adanya di Jordan. Saya pernah ke sana. Untuk lihat pohonnya, lihat IG Abdul Mutali. Ya, like, subscribe, comment, and share. Banyak kali ini. Nah, di situ tuh ada tuh pohonnya itu. Jarak 200 meter dari situ ada rumahnya Pendeta Bukhoro. Yang kedua, pohon mana itu Bapak Ibu? Pohon kurma. Tempat para sahabat bermusyawarah untuk menentukan siapa pengganti Rasulullah sebagai kepala negara. Nah, para sahabat itu berkumpul di sebuah tempat namanya Bani Thaqifah. Itu para sahabat nggak mau tuh. Ada yang jadi pemimpin, ngambil jabatan politik nggak ada yang mau. Saking solehnya, bersihnya hati para sahabat. Kurma yang menyaksikan sampai sekarang masih hidup. Di kita kenapa sering kebakaran hujan? Karena terlalu banyak yang pengen jadi pejabat. Jadi saking nggak maunya para sahabat jadi pejabat, ya ngambil jabatan politik tuh, subhanallah. Saking solehnya mereka, kurma yang menyaksikan masih ada sampai sekarang. Namanya kurma Bani Thaqifah. Dan yang ketiga, pohon di muka bumi yang masih ada sejak zaman Musa. Ini Nabi Musa itu berarti 500 sebelum 5000 sebelum kenabian. Sekarang tahun 2024. Kalikan aja berapa itu? 7024. Subhanallah. Masih ada tuh pohon tuh. Subhanallah. Nah, ketika Musa sampai ke pohon itu, suaranya di mana? Di gunung itu tadi. Makanya dari pohon itu dia bergerak. Rabbi arini anzur ilai. Nah, sebelum Nabi Musa ketemu dengan Tuhannya. Falamma ataha, ketika Musa ada di bawah pohon itu, yang seolah-olah itu api. Nudia ya Musa. Maka diseru Musa. Ana rabbuka. Aku ini Tuhanmu Musa. Apa syarat agar Allah Subhanahu wa taala bisa ditemukan oleh Musa? Syaratnya jelas di ayat itu. Fakhla na'laik. Tanggalkan, lepaskan terompahmu. Lepaskan sendalmu. Ini dalam ilmu balaghah namanya majaz mursal min itlaqil kul wa iradatil juz. Disebut satu tapi yang dimaksud keseluruhan. Lepaskan sendal. Sendal itu Bapak Ibu dipakai di atas kepala, di bawah kaki. Di bawah kaki. Kekuasaan itu dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia, itu ada sebuah diksi yang menunjukkan bahwa dia adalah kekuasaan. Apa bahasa Indonesianya? Kekuasaan. Biasanya ada tiga yang diharapkan manusia. Wanita, harta, dan apa itu? Tahta Tahta. Tahta itu bahasa Arabnya artinya apa itu Ustaz Kukun? di Tahta itu. bawah, di Di bawah. bawah. Subhanallah. Di bawah. Makanya tepat, akurat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lepaskan yang di bawahmu itu. Sendalmu maksudnya apa? Kekuasaan tahta. Kenapa? Karena orang berebut kekuasaan. Dengan kekuasaan berbangga-bangga. Betul nggak? Dengan kekuasaan arogan. Dengan kekuasaan sombong. Jadi selama kita ada kesombongan. Kesombongannya itu sifatnya materialistik. Subhanallah. Maka selama engkau memakai sendalmu, memakai tahtamu sebagai kekuasaan atas dirimu, bahwa ada yang kau banggakan dari dirimu selain aku, maka selama itu Musa kau bisa, nggak bisa ketemu aku, Kang Kukun. Jadi syarat ana rabbuka, siapapun di antara kita yang ingin mengenal Allah, fakhla na'laik, tanggalkan semua kesombongan. Lepas sendalmu itu, subhanallah. Itu Bapak Ibu, mohon maaf nanti kalau ada rezeki ke Mesir Bapak Ibu. Ya, ke Mesir. Jika ingin tahu tempatnya ajak saya. Karena dari Kairo cukup jauh itu ya. Kami perjalanan itu 5 jam. Dari Kairo itu 5 jam. Subhanallah, checkpointnya itu apa banyak betul. Sudah sampai di sana sebetulnya enak karena ada hotel ya. Ketika ingin naik ke gunungnya Nabi Musa menerima Taurat, bertajalli Musa, subhanallah, itu memang harus tidur dulu di hotel. Karena kita mengumpulkan tenaga itu baru dibuka malam. Jam 9 malam sudah dibuka. Ada unta yang bisa naik apa membantu kita naik ke atas itu. Gunungnya masih ada sekarang. Dulu gunungnya besar, sekarang kecil. Tapi sekecil-kecilnya gunung tajallinya Musa itu butuh waktu 3 jam.
Maka pelajaran hari ini Bapak Ibu, siapapun di antara kita yang ingin mengenal Allah. Karena kalau kita sudah mengenal Allah, tak kenal maka tak sayang. Subhanallah. Maka kalau tak sayang, tak kenal mesti ta'aruf tuh Bapak Ibu. Subhanallah. Siapapun di antara kita yang ingin mengenal Allah. Karena kalau kita nggak kenal Allah, selama itu ibadah nggak akan khusyuk. Selama itu agama menjadi beban, sekedar kewajiban, bukan kebutuhan. Kenali Allah, Bapak Ibu. Rupanya untuk mengenali Allah, tanggalkan semuanya. Makanya, kata Allah wajar. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Terus kalau aku menanggalkan sendal naik ke atasnya bagaimana? Allahus samad. Aku ini sebagai peganganmu. Oh, ada orang ya kehabisan masa kerja pensiun, ada orang jatuh dari perusahaannya, tidak menjabat lagi seolah-olah runtuh dunia, seolah-olah kiamat dunia. Berarti dia menisbatkan kehidupan itu kepada hal-hal yang tadi duniawi. Maka nisbatkan, tanggalkan selain Allah dalam hati kita. Kata Allah, ana rabbuka, aku Tuhanmu Musa, fakhlana alaik, tinggalkan sendalmu, tinggalkan selain aku. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Ya Allah, izinkan kami bisa mengenalmu. Walaupun hati ini dablek ya Allah, terlalu banyak dosa, terlalu banyak maksiat. Bahkan ada yang syubhat, bahkan ada yang haram. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jangan biarkan kau wafatkan kami ketika kami tidak mengenalmu ya Allah. Rabbana arina anzur ilaik. Rabbana arina anzur ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik. يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله